Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ade Ramadhani, NPM 1913034049. Di sini saya akan membacakan buku referensi belajar saya dalam mata kuliah ekologi. Di sini saya menggunakan APK Ipusnas. Ini tidak bisa di-download, hanya bisa disimpan dalam APK-nya saja, dipinjam. Langsung saja kita bacakan ya, dari bab 1 pendahuluan. Prinsip-prinsip dasar. Semua pengetahuan dan teori dalam sains berasal dari pengamatan dan eksperimen atau percobaan. Praktikum merupakan suatu hal yang sangat penting pada kebanyakan bidang studi dalam perkuliahan, terutama dalam bidang studi lingkup sains. Praktikum ekologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada program studi biologi dan bertujuan agar setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengerjakan sampling ekologi, menganalisis data populasi, dan menyusun laporan ilmiah tertulis di bidang ekologi. Keselamatan kerja, penelitian dalam bidang ekologi tidak terbatas di lapangan, akan tetapi ada yang memerlukan bekerja di laboratorium. Begitu pula dengan praktikum ekologi. Pelaksanaannya di laboratorium dan di lapangan, dalam bekerja baik di laboratorium maupun di lapangan, harus selalu mengikuti prosedur-prosedur keselamatan kerja. Aturan keselamatan kerja yang paling penting adalah selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh instruktur maupun yang tertera di dalam buku petunjuk praktikum. Aturan-aturan keselamatan umum. 1. Baca semua petunjuk untuk melakukan praktikum beberapa kali. Ikuti setiap petunjuk secara tepat seperti yang dituliskan. Jika masih sangsi atau ragu-ragu akan langkah apa saja tentang suatu acara praktikum, selalulah bertanya pada instruktur. Jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diperkenankan oleh instruktur. 3. Pergunakanlah peralatan yang telah disediakan. 4. Berhati-hatilah selalu untuk tidak menumpahkan bahan apa saja di dalam laboratorium. Jika tumpah bahan terjadi, bersihkanlah sesuai dengan prosedur yang sesuai untuk membersihkan tumpahan tersebut. Jangan menuangkan zat-zat ke dalam bak cuci atau bak sampah. Dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Cucilah tangan sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum. 7. Setelah praktikum selesai dilakukan, bersihkan daerah kerja dan kembalikan semua peralatan seperti semula. 8. Sebelum meninggalkan laboratorium, matikan saluran gas, saluran air, keran, dan lampu. Peraturan kerja di laboratorium. Pertama, Anda yakin betul mengetahui bagaimana jika terjadi kebakaran, termasuk jalan keluarnya atau jalan evakuasi, bagaimana menghidupkan atau membunyikan alarm, dan di mana tempat yang aman untuk berlindung di bangunan tersebut. Semua laboratorium memajang peringatan ataupun petunjuk di mana mendapatkan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Catat dan laporkan semua kejadian kecelakaan di laboratorium Anda. Gunakan selalu jas praktikum dan juga kacamata jika ada risiko terhadap mata. Dilarang merokok, makan, minum di laboratorium karena berisiko terkontaminasi pada waktu menelan dan menghisap. Dilarang bekerja di laboratorium jika sedang dipengaruhi alkohol atau obat-obatan. Dilarang memipet cairan dengan mulut. Berhati-hati jika membawa alat-alat gelas. Ketahui betul simbol-simbol peringatan untuk bahan-bahan kimia berbahaya. Gunakan lemari asam untuk bahan-bahan kimia berbahaya. Pastikan lemari asam tersebut bekerja dengan baik. Gunakan sedikit mungkin bahan-bahan kimia berbahaya. Bekerjalah dengan logis, rapi, dan minimumkan risiko. Peraturan kerja di lapangan. Pastikan bahwa Anda mengetahui tujuan praktikum di lapangan, kemungkinan bahaya yang dihadapi, dan mempersiapkan bagaimana menghindari atau menghadapi bahaya sebelum Anda ke lapangan. Kerja Anda harus direncanakan secara hati-hati sesuai dengan anggota kelompoknya serta tempat yang akan dikunjungi.
Jangan salah praduga bahwa kerja lapangan lebih dituntut dalam ekologi dibandingkan kerja laboratorium. Kendala fisik perlu mendapat perhatian bagi pengelola. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian. Membawa peluit dan lampu senter. Diharuskan membawa obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Bekerjalah di lokasi yang telah ditentukan dan jangan meninggalkan lokasi sendirian. Mengetahui kode internasional dalam keadaan bahaya atau minta pertolongan. Gunakan selalu baju pelampung jika bekerja di air. Pakailah pakaian lapangan yang sesuai dengan kondisi iklimnya. Cek waktu pasang naik jika bekerja di muara dan bekerjalah pada saat surut. Jangan bekerja di lapangan sendirian tanpa izin ketua kelompok ataupun penanggung jawab. Prinsip-prinsip pengukuran. Kita mengenal istilah data, tunggal datum atau ukuran data, menunjukkan segala sesuatu hal atau informasi atau kumpulan fakta atau angka yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Anda akan menggunakan tipe data yang berbeda pada kisaran yang lebar dan sumber data selama Anda melakukan praktikum atau kerja praktik sehingga perlu mengetahui bagaimana mengumpulkan dan mengukur data. Tipe-tipe data. Di dalam suatu penelitian, data dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk numerik. Jika serangkaian observasi dapat dinyatakan dalam angka-angka, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kontinu adalah data kuantitatif yang berasal dari pengukuran dan proses pengukuran dan nilai-nilainya berada dalam suatu interval atau jangkauan tertentu. Nilai-nilai data kuantitatif kontinu berupa bilangan pecahan yang tidak terhingga banyaknya. Termasuk ke dalam data ini antara lain hasil-hasil pengukuran panjang, luas, isi, berat, dan waktu. Data diskrit adalah data kuantitatif yang berasal dari perhitungan dan proses perhitungan dan berupa bilangan bulat. Misalnya jumlah pohon dalam satuan luas hutan. Tidak mungkin berbentuk bilangan pecahan kecuali jika membicarakan rata-rata. Dan selanjutnya ada data kisaran. Data sering juga diberikan dalam bentuk tingkatan atau level ukuran. Misalnya dalam pengamatan di suatu lokasi hutan, tumbuhan A dalam plot akan didata jika jarang-jarang, kadang-kadang, dan sering dan selalu ada. Kadang-kadang data seperti ini disebut juga semi kuantitatif data. Data kualitatif adalah suatu data yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk non-numerik atau atribut-atribut, bukan merupakan angka dan deskriptif, tidak memiliki tingkatan dan tidak dapat diukur dengan skala. Ukuran dan juga tidak dapat di-ranking, tetapi dapat dideskripsikan dalam hal kategori, misalnya viabilitas dan permukaan, misalnya bulat datar, bergelombang, dan lain-lain. Variabel dapat independen atau bebas, atau dependen terikat. Biasanya variabel di bawah kontrol eksperimen, misalnya waktu, adalah variabel independen bebas. Jika variabel akan diukur merupakan variabel terikat, kadang-kadang tidak cocok untuk mendeskripsikan variabel dengan jalan tersebut, misalnya panjang dan lebar fosil. Kebanyakan data diukur secara langsung, mengukur atau menghitung, tetapi juga perlu diketahui pada kelompok penting yang disebut derivatif atau komputasi, yang merupakan hasil dari dasar perhitungan dan dua atau lebih ukuran data. Contohnya perbandingan, persentase, indeks, dan rata. Skala pengukuran. Variabel dapat diukur dalam tipe yang berbeda, yaitu skala nominal. Skala nominal adalah
Apabila data yang didapat dalam pengamatan atau penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa kategori tanpa memperhatikan urutan tertentu. Skala ordinal apabila data yang didapat dalam pengamatan atau penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. Pemberian angka pada masing-masing kategori dapat memberikan gambaran tentang urutan masing-masing kategori. Skala interval. Skala ini lebih baik daripada dua skala pengukuran di atas karena memiliki konsep interval. Skala rasio menyajikan nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Misalnya orang yang tingginya 2 meter lebih tinggi 2 kali dari orang yang tingginya 1 meter. Kesimpulan bab 1. Kesimpulan bab 1 yaitu pada bab 1 itu masih hanya berisi pendahuluan ya. Pendahuluan itu ya masih perkenalan, masih tentang prinsip-prinsip dasar seperti kayak keselamatan kerja, aturan-aturan keselamatan kerja, mau baik bekerja di lapangan atau di laboratorium, peraturan kerja di laboratorium itu seperti apa, peraturan kerja di lapangan itu bagaimana gitu. Masih pengenalan intinya, masih ini menjabarkan aturan-aturan dasar. Langsung kita lanjut aja ya ke bab 2, sampling ekologi. Menentukan sampel. Hal lain yang harus diperhatikan benar dalam kaitannya dengan sampling ekologi ini adalah pemilihan sampel. Tantangan yang harus kita hadapi adalah mengumpulkan sampel yang dapat mewakili populasi sebenarnya. Dalam contoh di atas adalah bagaimana caranya sehingga 100 ekor cacing yang kita kumpulkan dapat dianggap mewakili keseluruhan cacing yang ada di kampus kita. Pada umumnya sampel dianggap mewakili karena dua hal. Yang pertama yaitu cara mengumpulkannya dan kedua cara jumlahnya. Di bagian ini kita hanya akan membahas cara memilihnya, sedang mengenai jumlahnya akan kita bahas pada bagian bab 3 ini, yaitu tentang replikasi. Replikasi. Bila kita hanya menggunakan satu sampel untuk melakukan penelitian, maka bias yang akan muncul menjadi besar. Sebagai contoh, bila kita ingin mengetahui rata-rata tinggi penduduk Surabaya, maka bila kita hanya mengukur seorang penduduk saja, kemungkinan besar datanya akan salah. Ingat, pemilihan ini dilakukan secara random sehingga setiap orang memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Bila hanya menggunakan satu orang saja, maka memang ada 3 kemungkinan sama dengan rata-rata, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pernyataan berapa sampel yang diperlukan sehingga dapat pertanyaannya adalah berapa sampel yang diperlukan sehingga dapat dianggap mewakili. Satu seri sampel disebut sebagai replikasi atau ulangan. Jadi kalau kita mengukur 10 orang, artinya replikasinya 10. Tidak ada jawaban yang pasti berapa replikasi yang diperlukan dalam penelitian, sebab jumlah replikasi bergantung pada banyak faktor. Tetapi ada 2 cara dalam menentukan jumlah replikasi atau jumlah sampel, yaitu dengan berdasarkan data empiris dan hitungan statistik. Subsampling. Pertanyaan pertama yang kemungkinan besar muncul adalah apakah subsampling itu? Jawaban secara ringkas, subsampling adalah bagian dari sampling. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ekologi, tidak selalu semua sampling akan diperiksa atau diamati. Misalnya, untuk mengetahui jenis-jenis plankton yang ada di tambak sekitar kampus kita, sebaiknya sebagaimana biasa kita tidak akan melihat seluruh air, melainkan mengambil sekitar 10 cc air atau lebih. Ini adalah sampel air tambak yang akan kita hitung planktonnya. Di laboratorium, biasanya kita tidak akan memeriksa seluruh volume sampel tersebut, melainkan mengambil 1 cc untuk diamati.
dan kemudian diulangi dengan 1 cc berikutnya. Inilah yang disebut subsampel. Pengambilan subsampel dari sampel juga harus dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan sampel, yaitu secara random ataupun acak. Di kesimpulan bab 2 adalah di bab 2 ini kita sudah masuk sudah dijabarkan bagaimana caranya kita melakukan sampling, mengumpulkan data samplingnya, menentukan sampel gitu, menentukan objek yang akan dijadikan sampel, bagaimana cara mengumpulkannya. Masih itu inti dan kesimpulan isi pada bab 2 tersebut. Bab 4. Mempelajari ekologi hewan tanah. Hewan tanah mempunyai fungsi utama dalam proses dekomposisi serasah atau bahan organik. Hewan tanah adalah hewan yang hidup di tanah, baik yang hidup di permukaan tanah maupun yang di dalamnya. Kehidupan hewan tanah tergantung pada habitatnya, karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan tanah di suatu daerah sangat ditentukan keadaan daerah tersebut. Keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis hewan tanah sangat tergantung pada faktor abiotik dan biotik. Faktor lingkungan abiotik atau fisik dan kimia. Nah, faktor fisiknya itu bisa berupa suhu, kadar air, porositas, dan tekstur tanah. Sedangkan faktor kimia, salinitas, pH, kadar organik tanah, dan unsur-unsur mineral tanah. Faktor lingkungan abiotik sangat menentukan struktur komunitas hewan-hewan yang terdapat di suatu habitat. Faktor lingkungan biotik bagi hewan tanah adalah organisme lain yang terdapat di habitatnya seperti mikroflora, tumbuh-tumbuhan, dan golongan hewan lainnya. Pada komunitas tersebut, jenis-jenis organismenya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut dapat berupa neutralisme, kompetisi, predasi, parasitisme, mutualisme, komensalisme, dan amensalisme. Pengukuran faktor lingkungan abiotik penting dilakukan dalam mempelajari hewan tanah karena besarnya pengaruh faktor abiotik terhadap keberadaan dan kepadatan populasi kelompok hewan ini. Dengan pengukuran tersebut dapat diketahui faktor yang besar pengaruhnya terhadap keberadaan dan kepadatan populasi hewan tanah yang diteliti. Pengukuran faktor fisika kimia tanah dapat dilakukan langsung di lapangan maupun dilakukan di laboratorium. Untuk pengukuran faktor fisika kimia tanah di laboratorium perlu dilakukan pengambilan contoh tanah dan dibawa ke laboratorium. Berdasarkan ukurannya, hewan tanah atau fauna tanah dapat digolongkan menjadi 4, yaitu mikrofauna dari 0 sampai 0,2 mm, misalnya protozoa, nematoda, rotifera. Mesofauna dari 0,2 sampai 4 mm, itu Enchytraeidae, Microarthropoda. 3. Makrofauna, itu yang berkisar antara 4 sampai 100 mm, itu seperti Lumbricidae, Mollusca, Macroarthropoda. Megafauna itu sudah di atas 100 mm atau vertebrata. Sedangkan menurut Odum 1993, fauna tanah digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Mikrobiota, misalnya ganggang tanah, bakteri autotrof, dan bakteri heterotrof, jamur, dan protozoa. 2. Mesobiotik, misalnya hewan tanah yang tergolong nematoda, larva insekta, akarina, kolembola. 3. Makrobiota, misalnya golongan insekta, cacing tanah, dan organisme lain yang keberadaan di tanah mudah dipisahkan dengan tanah. Secara umum, dengan mempelajari dan mempraktekkan bab ini diharapkan kita dapat mengetahui dan memahami ekologi hewan tanah. Secara khusus, dengan selesainya mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat melakukan sampling organisme tanah
menganalisis organisme tanah, dan dapat melaporkannya secara ilmiah. Oksigen terlarut. Sumber oksigen terlarut dalam air adalah udara melalui difusi dan agitasi air. Fotosintesis dari makhluk hidup yang terdapat dalam air tersebut. Fotosintesis dipengaruhi oleh densitas tanaman atau makhluk hidup yang berfotosintesis dan lamanya penyinaran. Dalam air terdapat oksigen pulse, perbedaan kandungan oksigen, karena adanya perbedaan kecepatan fotosintesis siang dan malam. Sedangkan pengurangan oksigen terlarut dapat dipengaruhi oleh respirasi organisme, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, banyaknya oksigen yang dipakai mikroorganisme, dan untuk oksidasi senyawa organik dalam air dapat diketahui dengan melakukan uji BOD, Biochemical Oxygen Demand, reduksi oleh gas lain, pelepasan oksigen terlarut secara otomatis yang dipengaruhi suhu dan derajat kejenuhan, dan adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Air mengalir pada umumnya kandungan oksigennya cukup karena gerakannya menjamin berlangsungnya difusi antara udara dan air. Bila terjadi pencemaran organik pada badan air, oksigen terlarut digunakan oleh bakteri untuk mengoksidasi bahan pencemar organik tersebut. Komposisi populasi hewan-hewan dalam air sangat erat hubungannya dengan kandungan oksigen. Karbon dioksida terlarut. Karbon dioksida terlarut dalam air berasal dari air tanah. Dekomposisi zat organik, respirasi, organisme air, senyawa kimia dalam air, dan sedikit sekali dan udara. Sedangkan reduksi kandungan karbon dioksida dalam air dapat disebabkan oleh fotosintesis tanaman air, agitasi air, penguapan, hilang bersama gelembung gas dan dalam air, dan dipakai organisme air membentuk rumah, misalnya moluska. Garam-garam terlarut di dalam perairan tawar nitrat dan fosfat merupakan faktor pembatas natrium dan kalium. Terdapat dalam konsentrasi kecil, sedangkan kalsium banyak dalam bentuk ion karbonat, dan magnesium yang merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil merupakan ion-ion terbanyak dalam air tawar. Kadar garam yang rendah merupakan ciri dari perairan tawar atau perairan darat. Pada umumnya, hewan-hewan air tawar mempunyai konsentrasi garam dalam cairan tubuh yang lebih tinggi atau hipertonis daripada lingkungan air tawar, sehingga hewan-hewan air tawar memiliki mekanisme tersendiri dalam osmoregulasinya. Bagaimana ikan air tawar melakukan osmoregulasi tersebut? Berdasarkan kehidupan atau kebiasaan hidupnya, organisme air tawar diklasifikasikan sebagai berikut. A. Bentos, organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar atau hidup pada sedimen dasar. Hewan yang tergolong bentos dapat dibedakan berdasarkan model pengambilan makanannya, yaitu filter feeder, misalnya kerang, decomposite feeder, misalnya siput. B. Periphyton, organisme hewan dan tumbuhan yang melekat atau bergantung pada tanaman atau benda yang tersembul atau muncul dan dasar. Plankton. C. Plankton, organisme melayang atau pergerakannya tergantung pada arus. Plankton dibedakan ada tidaknya kloroplasnya menjadi fitoplankton dan zooplankton. Berdasarkan perkembangannya dibedakan menjadi holoplankton yang selama hidupnya sebagai plankton, meroplankton hanya sebagian dan hidupnya sebagai plankton, misalnya larva udang. Sedangkan berdasarkan ukurannya, plankton ada dua, yaitu net plankton, plankton yang dapat dijaring dengan jala plankton, nanoplankton, plankton yang tidak dapat disaring dengan jala plankton. D. Nekton, organisme yang beristirahat atau berenang dalam air, misalnya ikan. Bab 4. Mempelajari ekologi perairan.
Lingkungan perairan akuatik dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan perbedaan fisik dan kimia, yaitu lingkungan perairan tawar dan lingkungan perairan laut. Dalam buku ini tidak dibicarakan mengenai perairan air laut. Lingkungan perairan tawar adalah lingkungan perairan yang terdapat di daratan. Secara umum, perairan yang terdapat di darat dengan berbagai cara akan dipengaruhi oleh sifat daratan yang ada di sekelilingnya, sehingga pada perairan darat tertentu dapat memiliki ciri-ciri khusus yang spesifik. Karena keberadaannya di daratan, lingkungan ini masih terpengaruh oleh iklim daratan seperti halnya musim hujan, kemarau, angin, dan lain-lain. Keadaan-keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan kehidupan lingkungan perairan tawar. Perairan air tawar ada dua macam, yaitu perairan tenang, lentik seperti danau, waduk, dan kolam. Perairan mengalir atau lotik, misalnya sungai, selokan, dan parit. Pada habitatnya, lotik ada dua zona utama, yaitu zona air deras dan zona kedung atau zona tenang. Sedangkan pada perairan tenang atau lentik, pada umumnya terdapat tiga zona utama, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Faktor-faktor yang menentukan habitat perairan antara lain suhu, turbiditas, arus, oksigen terlarut atau dissolved oksigen, karbon dioksida terlarut, garam terlarut, dan mineral. Agar lebih jelas, kita bahas satu persatu sebagai berikut. Dengan mempelajari bab ini, secara umum diharapkan Anda dapat memahami dan mengetahui tentang ekologi perairan sebagai salah satu kajian ekologi. Juga dengan selesai mempelajari bab ini secara khusus, kita diharapkan dapat mengukur faktor-faktor pembatas ekosistem perairan. Melalui sampling plankton dan bentos, dapat menganalisis dan dapat melaporkan secara ilmiah. Suhu. Perlu diketahui bahwa air sifatnya bipolar. Oleh karena itu, air bersifat sebagai stabilisator, sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat dibandingkan di udara. Dengan keadaan inilah jarang sekali kita mendapatkan adanya perbedaan fluktuasi suhu yang mencolok pada perairan. Pada sungai yang cukup deras alirannya, suhunya air relatif konstan. Kedalaman yang rendah dan alirannya konstan akan menyebabkan tidak terjadinya gradien suhu vertikal. Pada sungai yang besar, suhu air sekitar rata-rata suhu udara tahunan. Suhu air kurang bervariasi akan tetapi sangat berpengaruh terhadap organisme air, karena pada umumnya organisme air memiliki toleransi yang sempit atau stenotermal. Juga perubahan suhu akan mengubah pola sirkulasi stratifikasi dari gas terlarut sehingga akan memengaruhi kehidupan organisme air. Turbiditas atau kekeruhan. Zat terlarut dalam air sering memengaruhi penetrasi cahaya matahari, yang berakibat penetrasi terbatas akan membatasi organisme air untuk berfotosintesis. Dengan terbatasnya fotosintesis akan menyebabkan kandungan oksigen terlarut rendah. Tetapi jika kekeruhan disebabkan oleh organisme hidup seperti plankton atau jenis alga tertentu, dapat dipakai sebagai indikasi produktivitas perairan tersebut cukup tinggi. Arus merupakan faktor ekologis yang penting terutama pada perairan yang arusnya cukup tinggi. Arus dapat memengaruhi distribusi gas terlarut, garam, dan makanan serta organisme dalam air. Kecepatan arus tergantung kemiringan dasar, lebar, kedalaman sungai, dan debit air. Arus yang cukup tinggi akan memaksa organisme yang hidup di dalamnya melakukan adaptasi untuk dapat bertahan, sehingga pada perairan yang berarus cepat mempunyai karakteristik tertentu dengan bentuk yang dikenal streamline guna memudahkan bergerak dalam air dibanding bentuk organisme yang berada di air tergenang.
Bab 5. Mempelajari ekologi hewan darat. Di dalam penelitian ekologi, sering sekali diperlukan informasi tentang besar populasi suatu organisme pada suatu habitat. Populasi adalah kumpulan individu atau suatu jenis organisme yang mendiami area tertentu pada suatu waktu tertentu. Memiliki sifat populasi dan bukan ciri individu. Ciri-ciri tersebut antara lain kerapatan, natalitas, mortalitas, penyebaran umur, potensi biotik, dispersi, dan pertumbuhan atau perkembangan. Dua karakteristik penting setiap populasi adalah kepadatan dan penyebarannya. Kepadatan atau density populasi ialah besarnya populasi dalam hubungannya dengan suatu unit atau satuan ruangan. Umumnya dinyatakan dalam jumlah individu atau biomasa populasi per satuan area atau volume. Misalnya 200 pohon coklat per hektar di perkebunan Malang Selatan. Penyebaran atau dispersion adalah pola jarak antara individu di dalam batas geografis populasi. Kepadatan populasi pada umumnya dinyatakan secara absolut, densitas absolut atau densitas absolut. Misalnya banyaknya kelomang per meter atau pohon mangga per hektar, dan secara relatif atau densitas relatif, kepadatan relatif berguna sebagai pengukur. Jika mengetahui tentang populasi berubah atau pada suatu keadaan di mana kepadatan absolut tidak dapat ditentukan. Indeks jumlah relatif umumnya dipakai untuk hewan atau tanaman di darat di mana daerahnya sangat luas dan waktu penelitian terbatas. Densitas absolut dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dengan penghitungan secara langsung atau total, atau sering disebut dengan sensus, dan dengan metode sampling. Pengukuran ukuran dan kepadatan populasi dengan menghitung langsung seluruh individu yang ada di dalam batas suatu populasi. Misalnya kita dapat menghitung jumlah ikan di suatu kolam yang sedang pasang, kelompok banteng liar dan kerbau liar di Taman Nasional Baluran, kelompok mamalia besar seperti gajah kadang-kadang dapat dihitung secara tepat dan dari pesawat udara. Akan tetapi pada sebagian besar kasus tidak praktis atau bahkan tidak mungkin untuk menghitung semua individu yang berada dalam suatu populasi. Sehingga para ahli ekologi sering menggunakan berbagai macam teknik pengambilan contoh atau sampel untuk menaksir kepadatan populasi, metode sampling. Pada beberapa kasus, ukuran populasi ditaksir bukan dengan menghitung organismenya, akan tetapi dengan menggunakan indikator tidak langsung, seperti jumlah sarang. Pengambilan sampel lainnya yang umum digunakan untuk menaksir populasi binatang liar adalah metode penandaan dan penangkapan kembali atau mark recapture method. Dalam menggunakan metode penandaan dan penangkapan kembali menurut Krebs 1984, harus diasumsikan bahwa satu hewan yang ditandai tidak terpengaruh oleh tanda dan tanda tidak mudah hilang. Hewan yang ditandai dalam populasi harus dapat tercampur secara homogen. Populasi harus dalam sistem tertutup, yaitu tidak ada imigrasi, tidak ada mortalitas dan natalitas. 4. Hewan yang tertangkap sekali atau lebih tidak akan mempengaruhi penangkapan selanjutnya. Populasi sampling secara acak, yaitu semua kelompok umur dan jenis kelamin memiliki peluang yang sama untuk ditangkap. Semua individu memiliki peluang yang sama untuk tertangkap. 6. Sampling dilakukan dengan interval waktu tetap. Metode ini banyak digunakan para peneliti perikanan dan di industri. Oksigen terlarut. Sumber oksigen terlarut dalam air adalah udara melalui difusi dan agitasi air. Fotosintesis dari makhluk hidup yang terdapat dalam air tersebut. Fotosintesis dipengaruhi oleh densitas tanaman atau makhluk hidup yang berfotosintesis dan lamanya penyinaran. Dalam air terdapat oksigen pools, perbedaan kandungan oksigen.
karena adanya perbedaan kecepatan fotosintesis siang dan malam. Sedangkan pengurangan oksigen terlarut dapat dipengaruhi oleh respirasi organisme, penguraian zat organik oleh mikroorganisme, banyaknya oksigen yang dipakai mikroorganisme, dan untuk oksidasi senyawa organik dalam air dapat diketahui dengan melakukan uji BOD (Biochemical Oxygen Demand), reduksi oleh gas lain, pelepasan oksigen terlarut secara otomatis yang dipengaruhi suhu dan derajat kejenuhan, dan adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Air mengalir pada umumnya kandungan oksigennya cukup karena gerakannya menjamin berlangsungnya difusi antara udara dan air. Bila terjadi pencemaran organik pada badan air, oksigen terlarut digunakan oleh bakteri untuk mengoksidasi bahan pencemar organik tersebut. Komposisi populasi hewan-hewan dalam air sangat erat hubungannya dengan kandungan oksigen. Karbon dioksida terlarut. Karbon dioksida terlarut dalam air berasal dari air tanah. Dekomposisi zat organik, respirasi, organisme air, senyawa kimia dalam air, dan sedikit sekali dan udara. Sedangkan reduksi kandungan karbon dioksida dalam air dapat disebabkan oleh fotosintesis tanaman air, agitasi air, penguapan, hilang bersama gelembung gas dan dalam air, dan dipakai organisme air membentuk rumah, misalnya moluska. Garam-garam terlarut di dalam perairan tawar, nitrat dan fosfat merupakan faktor pembatas natrium dan kalium. Terdapat dalam konsentrasi kecil, sedangkan kalsium banyak dalam bentuk ion karbonat, dan magnesium yang merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil merupakan ion-ion terbanyak dalam air tawar. Kadar garam yang rendah merupakan ciri dari perairan tawar atau perairan darat. Pada umumnya, hewan-hewan air tawar mempunyai konsentrasi garam dalam cairan tubuh yang lebih tinggi atau hipertonis daripada lingkungan air tawar, sehingga hewan-hewan air tawar memiliki mekanisme tersendiri dalam osmoregulasinya. Bagaimana ikan air tawar melakukan osmoregulasi tersebut? Berdasarkan kehidupan atau kebiasaan hidupnya, organisme air tawar diklasifikasikan sebagai berikut. A. Bentos, organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar atau hidup pada sedimen dasar. Hewan yang tergolong bentos dapat dibedakan berdasarkan model pengambilan makanannya, yaitu filter feeder, misalnya kerang, decomposite feeder, misalnya siput. B. Peripiton, organisme hewan dan tumbuhan yang melekat atau bergantung pada tanaman atau benda yang tersembul atau muncul dan dasar. Plankton. C. Plankton, organisme melayang atau pergerakannya tergantung pada arus. Plankton dibedakan ada tidaknya kloroplasnya menjadi fitoplankton dan zooplankton. Berdasarkan perkembangannya dibedakan menjadi holoplankton yang selama hidupnya sebagai plankton, meroplankton hanya sebagian dan hidupnya sebagai plankton, misalnya larva udang. Sedangkan berdasarkan ukurannya, plankton ada dua, yaitu net plankton, plankton yang dapat dijaring dengan jala plankton, nanoplankton, plankton yang tidak dapat disaring dengan jala plankton. D. Nekton, organisme yang beristirahat atau berenang dalam air, misalnya ikan. Bab 4. Mempelajari ekologi perairan. Lingkungan perairan akuatik dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan perbedaan fisik dan kimia, yaitu lingkungan perairan tawar dan lingkungan perairan laut. Dalam buku ini tidak dibicarakan mengenai perairan air laut. Lingkungan perairan tawar adalah lingkungan perairan yang terdapat di daratan. Secara umum, perairan yang terdapat di darat dengan berbagai cara akan dipengaruhi oleh sifat daratan
yang ada di sekelilingnya, sehingga pada perairan darat tertentu dapat memiliki ciri-ciri khusus yang spesifik. Karena keberadaannya di daratan, lingkungan ini masih terpengaruh oleh iklim daratan seperti halnya musim hujan, kemarau, angin, dan lain-lain. Keadaan-keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan kehidupan lingkungan perairan tawar. Perairan air tawar ada dua macam, yaitu perairan tenang, lentik seperti danau, waduk, dan kolam, perairan mengalir atau lotik, misalnya sungai, selokan, dan parit. Pada habitatnya, lotik ada dua zona utama, yaitu zona air deras dan zona kedung atau zona tenang. Sedangkan pada perairan tenang atau lentik, pada umumnya terdapat tiga zona utama, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Faktor-faktor yang menentukan habitat perairan antara lain suhu, turbiditas, arus, oksigen terlarut atau dissolved oksigen, karbon dioksida terlarut, garam terlarut, dan mineral. Agar lebih jelas, kita bahas satu persatu sebagai berikut. Dengan mempelajari bab ini, secara umum diharapkan Anda dapat memahami dan mengetahui tentang ekologi perairan sebagai salah satu kajian ekologi. Juga dengan selesai mempelajari bab ini secara khusus, kita diharapkan dapat mengukur faktor-faktor pembatas ekosistem perairan. Melalui sampling plankton dan bentos, dapat menganalisis dan dapat melaporkan secara ilmiah. Suhu. Perlu diketahui bahwa air sifatnya bipolar. Oleh karena itu, air bersifat sebagai stabilisator, sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat dibandingkan di udara. Dengan keadaan inilah, jarang sekali kita mendapatkan adanya perbedaan fluktuasi suhu yang mencolok pada perairan. Pada sungai yang cukup deras alirannya, suhunya air relatif konstan. Kedalaman yang rendah dan alirannya konstan akan menyebabkan tidak terjadinya gradien suhu vertikal. Pada sungai yang besar, suhu air sekitar rata-rata suhu udara tahunan. Suhu air kurang bervariasi akan tetapi sangat berpengaruh terhadap organisme air, karena pada umumnya organisme air memiliki toleransi yang sempit atau stenotermal. Juga perubahan suhu akan mengubah pola sirkulasi stratifikasi dari gas terlarut sehingga akan memengaruhi kehidupan organisme air. Turbiditas atau kekeruhan. Zat terlarut dalam air sering memengaruhi penetrasi cahaya matahari, yang berakibat penetrasi terbatas akan membatasi organisme air untuk berfotosintesis. Dengan terbatasnya fotosintesis akan menyebabkan kandungan oksigen terlarut rendah. Tetapi jika kekeruhan disebabkan oleh organisme hidup seperti plankton atau jenis alga tertentu, dapat dipakai sebagai indikasi produktivitas perairan tersebut cukup tinggi. Arus merupakan faktor ekologis yang penting terutama pada perairan yang arusnya cukup tinggi. Arus dapat memengaruhi distribusi gas terlarut, garam, dan makanan serta organisme dalam air. Kecepatan arus tergantung kemiringan dasar, lebar, kedalaman sungai, dan debit air. Arus yang cukup tinggi akan memaksa organisme yang hidup di dalamnya melakukan adaptasi untuk dapat bertahan, sehingga pada perairan yang berarus cepat mempunyai karakteristik tertentu dengan bentuk yang dikenal streamline guna memudahkan bergerak dalam air dibanding bentuk organisme yang berada di air tergenang. Kesimpulan bab 5. Kesimpulan bab 5 yaitu berisi tentang cara kita mempelajari ekologi hewan darat dengan cara menghitung populasinya dengan beberapa metode gitu, seperti metode mark recapture method, dan di situ diterangkan juga bahwa penandaan dan penangkapan hewan kembali itu menurut CAPS itu harus ada beberapa yang diasumsikan, seperti
Hewan yang ditandai tidak dipengaruhi oleh tanda dan tanda tidak mudah hilang. Hewan yang ditandai dalam populasi harus dapat tercampur secara homogen dan lain-lain. Dan langsung saja ke bab 6, studi komunitas tumbuhan. Komunitas merupakan kumpulan dari populasi-populasi dari berbagai jenis dalam suatu daerah. Populasi-populasi yang membentuk komunitas merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam mempelajari struktur dan komposisi suatu vegetasi yang digunakan dalam pendekatan ke sifat dasar dari komunitas, yaitu keadaan individu dalam membentuk populasinya. Dengan menganalisis keadaan individu-individu tersebut, kita dapat menjabarkan karakteristik komunitas tumbuhan dengan baik. Dalam mempelajari komunitas tumbuhan, kita tidak mungkin melakukan penelitian pada seluruh area yang ditempati komunitas, terutama kalau areanya sangat luas. Karena itu kita dapat melakukan studi di sebagian area komunitas asal bagian tersebut dapat mewakili seluruh komunitas. Untuk itu perlu diketahui bahwasanya luas daerah yang memadai dalam mengambil percontohan jumlah minimum dan penyebaran percontoh. Dengan mempelajari bab ini diharapkan kita dapat melakukan sampling vegetasi di alam, melaporkan hasil observasi secara ilmiah, menganalisis kondisi ekologi secara umum, menggambarkan tingkat keanekaragaman jenis suatu habitat. Luas minimum. Luas area tempat pengambilan contoh komunitas tumbuhan atau vegetasi sangat bervariasi tergantung pada bentuk atau struktur vegetasi tersebut. Di bawah ini ada contoh ukuran kuadrat untuk beberapa jenis komunitas tumbuhan menurut Ken dan Coker 2002. Yang perlu diperhatikan adalah seluas apapun percontohan diambil harus dapat menggambarkan bentuk vegetasi secara keseluruhan. Percontohan yang diambil memadai apabila seluruh atau sebagian besar jenis tumbuhan pembentuk vegetasi itu berada dalam daerah percontoh tadi. Dengan demikian, biasanya pada suatu bentuk vegetasi akan didapatkan suatu luas terkecil yang dapat mewakili vegetasi, kecuali untuk hutan tropika yang sangat sulit ditentukan luas terkecilnya. Luas terkecil yang dapat mewakili karakteristik komunitas tumbuhan atau vegetasi secara keseluruhan disebut luas minimum. Adapun tujuan mempelajari luas minimum ini adalah memahami cara menentukan luas minimum, dapat menentukan luas minimum dengan benar, dan dapat membuat laporan ilmiah. Dan pada bab 6 ini kesimpulannya ialah ini isinya tentang cara-cara kita menentukan populasi-populasi dalam suatu komunitas, dalam suatu daerah dengan beberapa metode gitu, dengan cara menghitung luas minimum, jumlah minimum. Itu saja. Bab 8, klasifikasi komunitas. Langkah selanjutnya adalah analisis vegetasi dilakukan sehingga diketahui struktur dan komposisi dari suatu komunitas tumbuhan tertentu, yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan dari beberapa objek berdasarkan pada persamaan yang dimiliki oleh objek-objek tersebut. Terdapat beberapa istilah dalam klasifikasi sebagai berikut. 1. Klasifikasi secara hierarkikal atau reticulate. Pada klasifikasi secara hierarkikal, kelompok dengan tingkat kesamaan yang lebih rendah secara eksklusif terkelompok menjadi subkelompok tersendiri dan terpisah dari kelompok dengan tingkat kesamaan yang tinggi. Pada klasifikasi secara reticulate, kelompok didefinisikan secara terpisah, namun terikat bersama dalam satu jaringan. 2. Klasifikasi secara divisif dan aglomeratif. Pada klasifikasi secara divisif, seluruh unit sampling yang terkumpul dibagi dan dibagi kembali
Pembagian didasarkan pada tingkat kesamaan unit sampling sampai akhir pengelompokan diperoleh gambar inverted tree. Pada klasifikasi secara aglomeratif, individu-individu unit sampling dirangkai kembali sampai diperoleh bentuk pengelompokan yang lebih lebar. Perangkaian tersebut berdasarkan pada tingkat kesamaan unit sampling. Klasifikasi secara monotetik dan politetik. Pada klasifikasi secara monotetik, kesamaan dari dua unit sampling atau kelompok didasarkan pada nilai variabel tunggal. Sebagai contoh, data presence absence dari spesies tunggal. Pada klasifikasi politetik, kesamaan dua unit sampling atau kelompok didasarkan pada kesamaan yang diukur dari sejumlah variabel. Sebagai contoh, data kelimpahan spesies. Pada bab ini, bab 8, kesimpulannya adalah di sini untuk langkah selanjutnya setelah analisis vegetasi yang dilakukan, apa saja yang akan kita lakukan setelah menganalisis vegetasi sebelumnya, yaitu terdapat beberapa istilah dalam pengklasifikasian sebagai berikut, yaitu tadi yang disebutkan klasifikasi secara hierarkikal dan retikulet. Yang hierarkikal dikelompokkan dengan tingkat kesamaan, sedangkan retikulet kelompoknya didefinisikan secara terpisah namun terikat dan bersama dalam suatu jaringan. Dan klasifikasi secara divisif dan aglomeratif, klasifikasi secara monotetik dan politetik. Dan itu pun bab terakhir dari saya. Saya mohon maaf apabila pembacaan saya tidak sempurna dan kurang lengkap, dan mohon dimaafkan apabila saya terlalu berbicaranya berlibat, dikarenakan dalam bab 7 ini kesimpulannya adalah di sini kita mengetahui apa itu analisis vegetasi dan apa itu sosiabilitas. Sosiabilitas adalah jarak antara hubungan dari tumbuhan ke tumbuhan lain. Dan kita di sini juga dapat mengetahui bagaimana cara analisis vegetasi kuantitatif, yaitu dengan menggunakan beberapa metode kuadrat, metode transect, metode log, metode titik atau tanpa titik atau pointless. Bab 7, analisis vegetasi. Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan komposisi jenis dan struktur atau bentuk vegetasi. Pada umumnya, analisis vegetasi dibedakan atas analisis vegetasi kuantitatif dan kualitatif. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan analisis vegetasi, menerapkan metode dan analisis vegetasi yang sesuai. Analisis vegetasi kualitatif. Struktur dan komposisi komunitas tumbuhan secara kualitatif dapat dideskripsi dengan observasi visual tanpa sampling khusus dan pengukuran. Studi ini meliputi perhitungan secara floristik atau menghitung jumlah spesies atau jenis, stratifikasi, sosiabilitas, aspeksi, hubungan interspesifik, bentuk hidup, dan spektrum biologi. Komposisi floristik, studi tentang jumlah atau banyaknya spesies dalam suatu komunitas sangatlah penting. Jumlah spesies dalam suatu komunitas dapat dipelajari dengan mengkoleksi secara berkala dan mengidentifikasi dari spesies tumbuhan sepanjang tahun.
Berdasarkan studi semacam ini, akan terlihat toleransi spesies tertentu terhadap kondisi lingkungan yang berada. Stratifikasi dan aspeksi. Jumlah strata atau pelapisan dalam suatu komunitas dapat ditentukan dengan observasi secara umum. Tidak semua komunitas mempunyai jumlah pelapisan yang sama secara umum. Lapisan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu lapisan dasar, lapisan tumbuhan, dan lapisan penutup seperti lumut tumbuhan bertalus, lumut kerak atau ground cover, lapisan flora dasar atau lapisan rumput, lapisan tumbuhan herba itu ground flora. Ada juga lapisan tengah atau lapisan semak, middle layer, lapisan atas atau lapisan kanopi atau tajuk dari pohon, top layer. Perubahan vegetasi dalam suatu komunitas yang terjadi pada periode tertentu disebut aspeksi. Bentuk hidup, life form. Dasar dari kenampakan umum dan pertumbuhan spesies, suatu komunitas dikelompokkan ke dalam kelas yang berbeda. Cronkier membagi menjadi 5 kelompok bentuk hidup, yaitu Phaerophyte, Samaefyte, Hemikryptophyte, Cryptophyte, dan Pterophyte. Sosiabilitas. Dalam komunitas tumbuhan, individu suatu spesies tumbuhan tidak menyebar rata. Ada individu dari beberapa spesies yang berkembang luas, tetapi ada pula yang berumpun. Jarak hubungan dari tumbuhan disebut sosiabilitas. Jarak hubungan dari tumbuhan disebut sosiabilitas. Menurut Brown dan Blanket 1951 dalam Shukla dan Chandler 1985, kelas sosiabilitas terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Kelas 1, cabang berkembang tunggal. Kelas 2, berpencar atau bertumpuk. Kelas 3, bertumpuk sedikit. Kelas 4, tidak tetap. Kelas 5, sekelilingnya miskin populasi. Analisis vegetasi kuantitatif. Struktur alami pertumbuhan dan hubungan suatu komunitas tidak mungkin dipelajari dengan observasi terhadap setiap individu spesies tumbuhan di dalam satu habitat. Untuk itu diperlukan suatu perkiraan atau estimasi. Hal ini dapat dibuat dengan observasi spesies tumbuhan pada tempat yang berbeda atau pada tempat sampel dalam habitat. Beberapa metode yang sering digunakan oleh ahli ekologi adalah sebagai berikut. 1. Metode kuadrat. 2. Metode transek dan jalur. 3. Metode log. 4. Metode titik atau tanpa titik, pointless.